Assalamualaikum Pak. Ya, Ini ada orang susah minum obat, gimana solusinya ya Pak? oke, silakan suruh masuk aja orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak silakan duduk Pak. Masya Allah, Bapak, selamat datang di ruang konseling. Ini adalah ruang konseling yang dimana ruang penyelesaian masalah Bapak. Bapak kayaknya ada masalah ya. Bapak, tapi sebelumnya Pak, kenalin dulu ya. Nama saya itu Gibran. Saya di sini selaku konselor yang menemani jamaah haji ke depannya dan membantu mereka menangani berbagai masalah atau kendala yang ada gitu pada jamaah haji. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Saya Putra Bahrul Ulum. Nama Bapak Putra Ulum. Putra Bahrul Ulum. Bahrul Ulum. Ya. Dipanggilnya Pak Ulum berarti. Ya. Oke, Pak Ulum. Tadi Pak Ulum disuruh kesini ya sama Pak Dokter. Ya. Itu kenapa tuh Pak? Kalau boleh tahu. Saya gak suka minum obat dok. Pak Oh. Gibran ya. Nggak suka minum obat. Ya. Kalau boleh tahu, kenapa itu Pak? Nggak suka minum obat? Saya lebih percaya air zam-zam sih. Air jam-jam. Bapak lebih percaya air jam-jam daripada obat. Ya. Kenapa itu Pak? Karena lebih ya, Lebih berkah gitu kayak Pak? iya ya. Bapak itu sakit batuk atau sakit demam atau apa Pak? Sakit batuk ya. Bapak batuk. Ya. Udah berapa lama Pak batuknya? Kurang lebih 2 minggu kayaknya. Bapak tuh lebih percaya air jam-jam bisa mengobati Iya. daripada obat. Iya. Mungkin gini apa ya, air jam-jam memang penuh berkah gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun perlu kita sadari Pak, bahwasannya berkah saja tidak cukup untuk mengobati penyakit gitu Pak. Perlu adanya usaha atau ikhtiar. Kan kalau kata doa wali juga, doa, usaha, ikhtiar, tawakal gitu kan ya. Jadi Allah juga selain ngasih kita harapan di doa, Allah juga menyuruh kita untuk ikhtiar. Bukan hanya ikhtiar dalam konteks keberkahan aja. Dalam kali ini Bapak percaya hanya air jam-jam yang bisa menyembuhkan. No Pak, air jam-jam memang dikasih oleh Allah kepada Nabi Ismail sebagai rahmat, sebagai perantara untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit mungkin, atau menghilangkan dahaga dan sebagainya. Juga begitupun obat Bapak. Obat juga itu merupakan karunia Allah yang dibuat oleh manusia. Obat bisa menyembuhkan. Air jam-jam atas keyakinan bisa menyembuhkan. Dua-duanya bisa menyembuhkan atas izin Allah Pak. Jadi obat juga bisa menyembuhkan atas izin Allah. Yang penting kita yakin Allah yang menyembuhkan kita, bukan obat yang menyembuhkan kita. Begitu juga air jam-jam Pak. Kita jangan yakin air jam-jam yang bisa menyembuhkan kita, tapi kita yakin bahwasanya Allah yang bisa menyembuhkan kita. Tapi saya lihat Bapak batuknya parah ya Pak ya? Iya. Nah mungkin begitu Pak. Jadi Bapak itu jangan gak mau banget minum obat. Kalau Bapak begitu, saya khawatir Bapak kedepannya batuknya akan semakin parah. Tadi saya dengar info dari Pak Dokter, Bapak itu batuknya semakin hari semakin parah Pak. Saya khawatir Bapak kalau nggak minum obat secara cepat, dengan tepat gitu, dengan dosis yang dokter kasih, saya khawatir Bapak lebih parah sakitnya. Ya Pak ya. Dan Bapak perlu tahu, kalau misalkan Bapak tetap kekeh bahwasannya air zam-zam itu lebih efektif daripada obat untuk penyembuhan Bapak perlu tahu air zam-zam itu berasal dari mana Pak? Dari kota Mekah.
dari kota Mekah. Di kota Mekah itu tetap ada Pak yang namanya apotek atau farmasi. Yang dimana apotek atau farmasi itu di dalamnya ada apa Pak? Ada obatan. Nah, orang Mekah juga yang asal usul air zam-zam di Mekah, tetap orang Mekah juga minum obat. Ada farmasi, ada rumah sakit. Kan tetap obat juga harus dikonsumsi ketika kita sakit, karena itu bentuk ikhtiar kita untuk sembuh atas izin Allah ya Pak. Jadi kedepannya Bapak jangan lagi menolak minum obat ya Pak, walaupun obat itu pahit ya. Takutnya Bapak semakin parah. Saya kasih saran atau mungkin saya kasih pertanyaan deh. Bapak ingin sembuh dengan minum obat dan minum air zam-zam, atau Bapak ingin tetap batuk dengan terus kekeh nggak mau minum obat? Bapak milih yang mana? Minum obat sama air zam-zam kayaknya. Minum obat sama air zam-zam kan Pak, biar cepat sembuh. Iya. Nah, oke. Mungkin kedepannya Bapak mungkin habis keluar dari ruangan ini deh ya. Kita ketemu sama Pak Dokter, kita bicara, Bapak mau nih minum obat. Oke. Mungkin gimana Bapak setelah saya ngejelasin ini, Bapak tersadarkan atau tidak? Tersadarkan sih. Ya. Tapi Bapak lebih berubah gitu pola pikirnya, yang tadinya sebelumnya susah minum obat, mungkin kedepannya Bapak akan mencoba minum obat Pak. Ya, mencoba minum obat. Semoga Bapak cepat sembuh ya Pak. Ya. Pak Ulum ya. Iya. Perasaannya hari ini gimana? Udah tenang? Ya. Udah sedikit lega? Sedikit ya. Mungkin Bapak habis dari keluar ruangan ini Bapak bisa ketemu dokter, nanti saya antar ya Pak ya. Ya. Mungkin dari saya mah cukup segitu Pak, karena sesulit-sulitnya ujian yang Allah kasih ke kita, dalam konteks ini Bapak punya penyakit batuk yang cukup parah, tapi perlu diingat Pak, Gusti Allah pernah dawuh di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. 2 kali Allah ulangi kalimat itu, bahwasannya sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 2 kali itu diulangi. Di dalam kesulitan ada kemudahan Pak. Jadi Bapak jangan pada kecil hati. Insya Allah dalam kesulitan yang Bapak alami sekarang ada kemudahan di hari-hari berikutnya, ada nanti kesembuhan yang Allah kasih. Terima kasih udah datang, udah mau berubah pikirannya Bapak. Ya, terima kasih Pak. Udah datang, ayo. Semoga Bapak cepat sembuh Pak. Saya antar ke dokter ya. Ya.